Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illah wa li syafa'ati rasulillah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li jami'i ahli al-qubur wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di mushola ini, mendatangi majelis ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ungkapan syukur alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menambah nikmatnya bagi kita semuanya. Amin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma besok di hari kiamat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji sebenarnya kitab ini sebelumnya sudah kita kaji, namun berbeda syarahnya. Ini kita ambil syarah Jala'ul Afham, jadi dari syarah kitab Aqidatul Awam. Jadi penjelasannya dari ulama yang berbeda. Mudah-mudahan kita dengan mengkaji kitab
bab ini akan menambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, pendahuluan. Qala Nadim rahimahullah, berkata orang yang menyusun nadham ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'inil ihsani. Abda'u, dalam penyusunan ini seorang musannif, seorang penyusun kitab menyampaikan, saya memulai bismillahi dengan nama Allah, warrahmani dan maha penyayang Allah, wabirrahimi lagi maha pengasih, da'imil ihsani yang kebaikannya terus menerus. Al-mufradat, kosakatanya Allah, Allah alimul dzatil wajibil wujudi al-ma'budi bihaqqi. Jadi Allah itu, bagaimana kita mengenal Allah tentang zatnya yang wajib adanya, wujud al-ma'bud. Ya, al-ma'bud itu yang disembah, bihaqqin dengan nyata. Jadi Allah itu adalah zatnya, ya wajib adanya, yaitu secara zatnya, yang kemudian adanya zat Allah itu wajib bagi kita untuk mengabdi, menyembah. Ya. Ar-Rahman, yakni al-mun'imu bijla'in ni'am. Ar-Rahman artinya adalah zat yang memberikan kenikmatan, bijla'in ni'am, yakni kenikmatan-kenikmatan yang besar. Ai usuluha, maksud daripada kenikmatan besar ini adalah inti pokok kenikmatan. Dan kok bisa dikatakan pokok kenikmatan? Kal imani, seperti kita beriman kepada Allah, wal afiyati, kesehatan, wal rizki, dan rizki, wasam'i, dan pendengaran, wal basari, dan penglihatan, wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Ar-Rahim, yakni al-mun'imu bidaqa'in ni'am, yakni dengan kenikmatan-kenikmatan yang lembut. Ai furu'uha, atau bermakna cabang-cabangnya, atau bisa diartikan dengan nikmat sekunder, ya. Setelah nikmat primer tadi ada nikmat sekunder, setelah nikmat pokok ada nikmat-nikmat yang menyandinginya. Kaziyadatil iman, seperti tambahnya iman, wa faurun ni'mah, dan nikmat yang berlimpah, wasa'atul rizki, dan luasnya rizki, wadiqatul akal, dan cerdasnya akal, wahidatus sam'i wal basari, dan tajamnya pendengaran dan penglihatan, wa ghairu dalik, dan yang lain-lainnya. Daimil ihsani, nikmat yang atau kebaikan-kebaikan, kebagusan-kebagusan yang terus-menerus, yakni mutatabi'ul i'ta'i wal in'ami min ghairi inqata'in, yakni
sesuatu pemberian dan kenikmatan yang tanpa terputus, ya. Jadi nikmat-nikmat itu diberikan oleh Allah tidak putus-putusnya. Syaratnya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi musannif kitab, penyusun kitab ini memulai menyusun kitab dengan menyampaikan abda'u, saya memulai bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bismillah ini bisa bermakna dengan menyebut nama Allah atau ma'allah, bersama Allah. Segala sesuatu ketika kita memulai itu dibersamai oleh Allah, maka sesuatu itu akan menjadi mudah. Karena segala sesuatu Allah lah yang menentukan. Maka kita sebagai manusia hendaklah ketika ingin melakukan sesuatu, memulai sesuatu pekerjaan, kita awali dengan bismillah, ya. Bahkan di Al-Quran itu kan ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Quran surat Al-Alaq. Al-Alaq itu surat atau Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengajarkan kepada kita setiap memulai sesuatu pun dengan kata bismillah, dengan menyebut bismillah. Demikian juga si nazim, si penyusun kitab ini, abda'u fi ta'lifi hadhil manzuma aqidatul awam bismillah musta'inan billahi azza wa jalla alladzi wasi'at rahmatahu kulla syai' wa tatabu atahu wa in'amuhu min ghairi inqata'in wala insiramin. Seorang musannif ini dalam menyusun kitab pun dengan menggunakan permulaan basmalah. Basmalah itu bacaannya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi musannif ini menyusun nazam aqidatul awam dengan bismillah untuk apa? Musta'inan billah, untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok kepada Allah? Kenapa? Alladzi wasi'at rahmatahu kulla syai'. Karena Allah yang maha luas rahmatnya, ya, rahmat Allah luas sekali. Bahkan ada dalam Al-Quran itu, seandainya ilmu Allah ditulis dengan penanya itu menggunakan cabang yang ada dan tintanya air lautan sebagai tinta, itu hanya setetes. Betapa luasnya rahmat Allah, betapa luasnya ilmu Allah. Maka si penyusun kitab ini memohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dengan bacaan atau ucapan basmalah sebagai permulaan. Nah, karena ya mudah-mudahan dengan memohon pertolongan kepada Allah yang maha luas rahmatnya atas segala sesuatu ini,
ya semua akan dimudahkan di kemudian hari, di belakang hari, di akhir-akhir daripada ini sebagai awal, kemudian akhirnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi watatabi'u Allahu wa in'amuhu min ghairi inqata'in wa insirami. Dan kemudian mengikuti, ya, setelah Allah memberikan rahmatnya tadi, juga mengikuti dengan memberi beberapa kenikmatan yang tidak putus-putus dan tidak rusak. Nah, ini kita sebagai seorang abd, sebagai seorang manusia, sebagai orang yang mengerti, ya, kita harus berterima kasih. Cara berterima kasihnya dengan tadi mengucapkan basmalah awalan, ya. Kalau Ar-Rahman tadi Allah memberikan kenikmatan, nikmat yang pokok, ya, kita memujinya kepada Allah, sifat Rahman, ya, Allah Maha Penyayang, ya, karena ini merupakan kenikmatan pokok berupa keimanan. Seseorang biasanya kalau dalam pidato-pidato itu kan atas nikmat yang utama, ya, iman. Karena nikmat iman ini adalah nikmat di atas nikmat yang lain. Orang yang diberi kesehatan, orang yang diberi kelimpahan harta dan lain sebagainya, tetapi kalau dia tidak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa iman, dia akan sia-sia. Dia akan sia-sia. Ya. Ini bukan berarti Pak jenengan rasis, jenengan intoleransi, bukan. Ya, Al-Quran sendiri mengajarkan kepada kita, wa man yabtaghi ghaira islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yabtaghi, barang siapa yang menghendaki ghaira islami dinan, bukan Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka dia tidak diterima apa-apa yang darinya. Wa huwa fil akhirati, dan dia besok di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi, karena dia mengambil atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti beriman kepada yang lainnya. Dalam hal ini iman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi keimanan kepada Allah, juga kesehatan. Nah, nikmat-nikmat pokok ini, maka kita wajib mensyukurinya. Karena itu atas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kok bisa dikatakan ghaira inqata wala insiram, tidak putus dan tidak rusak? Dasarnya awalan pertama, iqtida'u bil kitabil azizi tartiban la nuzulan. Si musannif kitab ini, penyusun kitab ini, pengarang kitab ini menjadikan dasar pokoknya adalah yang pertama, menjadikan kitab Al-Aziz yang mulia, yakni Al-Qur'anul Karim, ya, karena secara berurutan dan tidak rusak, tidak istilahnya tidak hilang, ya, tidak hilang, tidak luntur, tidak menurun secara konsisten. Yang kedua, amalan
bima ja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang tidak berdasarkan kepada apa yang didasarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyampaikan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abta'un. Ya. Amal perbuatan, amal ibadah yang di situ dibalin sesuatu kebaikan, amal ibadah berarti kan, la yudra'u, yang tidak dimulai bismillahirrahmanirrahim, dengan kata bismillahirrahmanirrahim, wa huwa aqta'un, maka dia terputus. Ini rawahul hadits an Abi Hurairah radhiyallahu an, marfu'an, hadis ini marfu'. Maksudnya naqisun wa qalilul khair wal barakah. Amal itu akan berkurang dan sedikit kebaikan juga berkahnya. Jadi intinya amal ibadah kita ketika tidak dimulai dengan kata bismillahirrahmanirrahim, maka kebaikannya sedikit dan keberkahannya pun tidak ada. Lupa banyak, hasilnya banyak, tetapi tidak ada keberkahannya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Wasalisan, ya, taksian bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqtadu kutubahu wa rasailahu bi bismillah kama jaa fi kitabihi sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqli wa ghairihi. Yang ketiga, meneladani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaftatihu kutubahu, mengawali, membuka catatan-catatannya, war rasailahu, dan surat-suratnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kama ja'a fi kitabihi, seperti yang ada dalam kitabnya SAW, ila Hiraqli, kepada Raja Heraklius. Nabi Muhammad SAW pernah menulis sebuah surat kepada Raja Heraklius. Heraklius itu Raja Romawi. Nah, berarti di sini si musannif, penyusun kitab, akan menyusun kitab Aqidatul Awam ini juga memulainya dengan kata-kata bismillahirrahmanirrahim, yaitu di awal abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Nah, ini maksudnya kita ya mencontoh, ya. Kalau tadi musannif, penyusun kitab ini sandarannya adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka kita yang sudah mengerti, kita yang sudah mengetahui bahwa untuk mengawali segala sesuatu amalan, ya, atau perbuatan, diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, ya. Ya, begitu. Qala Nadim rahimahullah ta'ala,
Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila ta'awuli. Falhamdu, maka memuji kepada Allah al-qadim yang maha terdahulu, al-awali dan maha awal, al-akhir dan akhir, al-baqi yang tetap bila ta'awuli, tanpa adanya tahawul, perubahan. Al-mufradat, ya, mufradat itu kosakata. Alhamdu lugah secara bahasa, asana bil lisan al jamilil ikhtiyari ma'a jihati ta'dini sawa'un kana fi muqabilati ni'matin au amla. Secara bahasa, alhamdulillah itu adalah memuji kepada Allah dengan lisan, ya, ala jamilil ikhtiyari, atas bagusnya pilihan, ma'a jihad ta'dini, bersamaan dengan mencari ta'dim, itu mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kana fi muqabilati ni'matin au amla. Demikian juga sama dengan atas dasar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kenikmatan Allah ada yang bersifat jala'un ni'am, ada yang bersifat dafa'un ni'am, yang sifatnya pokok, dan ada nikmat yang sifatnya sekunder. Ada yang dakok itu arti makna letterleknya adalah lembut, ya, lembut, ya, maksudnya lembut itu ya kecil, nikmat yang kecil dari Allah sekalipun itu adalah nikmat, ya. Nikmat tadi sudah saya sampaikan, kalau nikmat yang pokok ya ada iman, sehat, rizki dan lain sebagainya. Kalau nikmat sekunder tadi adalah seperti kita tambahnya iman, berlimpahnya nikmat yang lain, dan luasnya rizki, termasuk di situ ada tajamnya akal, tajamnya pendengaran, tajamnya penglihatan. Itu adalah nikmat sekunder. Lupa, mata itu kan untuk melihat, dan melihat kita dengan melihat bisa menyerap atau membaca, dengan membaca sebagai jendela dunia. Betul. Nah, apakah dengan jaminan mata kita bisa? Wong yang tidak memiliki, maksudnya mata yang tidak bisa melihat pun bisa melihat, maksudnya umpama orang buta itu bisa menghafal Al-Quran. Contoh, sekarang kan banyak orang-orang yang buta tapi dia hafal Al-Quran, banyak itu. Berarti Allah memberikan kepada orang tersebut sebuah kelebihan yang lain, ya, dengan berbagai kekurangannya. Maksudnya dalam hal ini kekurangan secara fisik, jasmani, tetapi kehebatan akalnya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, biasanya orang-orang yang ada cacat dari lahir, maksudnya terus kekurangan, itu Allah memberi nilai kelebihan yang lain. Maka kita tidak boleh melihat seseorang dari apa yang kita lihat secara fisik, ya, tidak boleh. Mungkin orang ini dari pakaiannya kita lihat ini, dari penampilannya, tidak boleh. Karena ada hadis Rasulullah SAW menyampaikan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum
ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kalian pada jasad, tidak melihat dari harta amwal, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kalian dari hati dan amal perbuatan. Nah, ini orang di zaman hedon biasanya melihatnya dari sisi physically, dari penampilan, jeleng-jeleng. Wong kuwi wani ngomongno tumpakane apa? Duwite piro? Penampilannya kayak apa? Itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, lihatlah manusia itu dari hatinya, dari amal perbuatannya. Nah, maka kita sebagai orang yang sudah memahami, sudah mengerti, oh iya, selama ini pandangan saya salah. Aku aja salah karena saya selalu menghormati kepada orang yang mungkin memiliki harta yang banyak, wah, tunduk-tunduk, ya, cium tangan dan sebagainya. Karena orang ini menghormati seseorang karena jabatannya, karena hartanya, dan itu tidak dibenarkan menurut Islam. Islam mengajarkan kita melihat seseorang itu dari hati dan perbuatannya. Loh, Pak, apa kita tahu perbuatan mereka? Kalau perbuatan kan biasanya kelihatan, tapi hatinya, hati bisa dilihat biasanya dengan ucapannya, dengan sikapnya. Orang yang hatinya lemah lembut, ucapannya juga halus, tidak arogan, tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang. Ini orang manusia. Ini yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan demikian, Allah mengajarkan demikian. Kita sebagai orang yang beriman, orang yang mukmin, maka kita meniru cara Allah melihat manusia, cara Rasulullah melihat manusia, cara kita menilai seseorang. Dari pelajaran hari ini adalah kita tahu bahwa ya, Allah mengajarkan kepada kita setiap memulai perbuatan pekerjaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu Allah terapkan, juga Rasulullah seperti itu. Ya. Nah, kita yang kedua adalah bagaimana kita dalam melihat seseorang. Jangan sampai kita melihat itu karena orang tersebut ya tadi sudah saya sampaikan, karena uangnya banyak, kedudukannya tinggi. Karena walaupun orang yang memiliki kedudukan tinggi belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ya kita bisa menyaksikan orang yang hartanya banyak, kedudukannya tinggi, kita tahu di kemudian hari ketangkap KPK, ya, dan sebagainya banyak itu. Maka di sini kita pandai-pandailah untuk meniru apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah kerjakan. Lupa kalau kita meniru Rasulullah SAW karena beliau memang kekasih Allah, orang yang diutus Allah, maka beliau
dengan mudah mengerjakannya. Kita pun ya meniru semampu kita. Ya, dalam hal-hal ini kita dianjurkan untuk bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi jangan kemudian, wah ini kan karena Rasul, karena Nabi. Sudah pernah saya sampaikan dalam berbagai majelis saya, ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Jadi tidak ada daya kekuatan, ya, kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melakukan suatu amalan, suatu perbuatan ibadah, sesuatu perbuatan baik, maka mulailah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sampai di sini. Waktu suruk jam berapa? 40. Oh, 50. Yeah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, tambah sedikit. Nyampe 50 sekalian. Secara lughat seperti itu tadi. Dengan hamdalah adalah secara lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Terus secara syar'an, secara syariat adalah kita mengagungkan kepada zat yang telah memberikan nikmat-nikmat kepada kita, ya, baik itu dengan zikir secara lisan atau melakukan perbuatan-perbuatan dengan anggota tubuh kita. Jadi apakah kita sudah dikatakan bersyukur kepada Allah ketika kita tidak mengucapkan hamdalah tetapi kita melakukan salat? Ya, itu merupakan bentuk syukur berupa amal bil arkan. Ya, orang dikasih sehat itu ya bisa melangkahkan kaki menuju musola untuk melakukan sholat, kayak gitu. Al-Qadim maksudnya. Nah, tadi kan nadamnya falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila ta'awuli. Al-Qadim maksudnya al-mawjudul ladzi laisa liwujudihi ibtida wal mawjudul ladzi lam yazal. Ya. Qadim artinya adalah terdahulu. Allah maha terdahulu, tidak ada yang mendahului wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga wujud Allah tidak berhenti, lam yazal, orang mandek, maksudnya dulu sebelum Allah adanya apa? Tidak bisa. Ya, sebelum adanya segala sesuatu adanya hanya Allah. Al-awalu wal akhiru, yakni qabla kulli syai'in bila bidayah. Sebelum ada segala sesuatu tanpa permulaan, bila bidayah. Terus ba'da kulli syai'in bila nihayah, juga setelah segala sesuatu bilangnya tanpa akhiran, al-akhir namanya. Jadi Allah itu maha awal juga maha akhir.
Al-baqi yakni ada ilmu lagi la yazulu, yakni secara terus menerus tanpa berhenti adanya Allah. Jadi nanti kalau setelah hari akhir kiamat semua rusak, apakah Allah juga rusak? Ya tidak. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan rusak illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi besok itu semua akan rusak. Barang-barang semua makhluk ciptaan Allah akan rusak, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, Pak, besok berarti termasuk makhluk ciptaan Allah itu surga dan neraka, apakah juga akan rusak? Nah, ini kita akan bahas pertemuan yang besok ada lagi, karena ini waktunya sudah suruh kita akhiri sampai di sini dulu. Jadi ngaji kita dapat pengetahuan ilmunya, juga kita akan mendapatkan pahala syuruknya, sholat 2 rakaat, ya. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia menunggu, dalam menunggu ini bisa wiridan, bisa kajian, bisa dan lain sebagainya, tapi tidak lagi, maksudnya masih di majelis ini, ya, kemudian dia mau melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji secara sempurna. Bahkan Rasulullah menyebutnya sempurna itu 3 kali, ya, sempurna, taman, ya. Maka ini jangan sampai kita lewatkan, ya. Kalau kelewat 1-2 menit tidak apa-apa, maksudnya kalau lewat sampai 15 menit, nah ini yang wah, berarti itu sudah masuk lewat syuruknya, waktu terbitnya matahari. Ngaten nggih? Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan bacaan al-asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala khilaf. Allahumma wafiq bila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.